Walaupun itu juga para ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad dari Timur Tengah ke Indonesia untuk mengambil sanad, untuk berguru kepada para ulama yang ada di sini, termasuk Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan. Salah seorang daripada guru beliau adalah Kiai Syekh Khalil Bangkalan. Subhanallah, dari orang Indonesia asli di Madura sana, mengambil keilmuan kepada beliau, dan juga banyak para ulama-ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Jalan dakwah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala gul, katakan. Apa yang dikatakan? Apa yang disuruh oleh Allah taala untuk disampaikan oleh Rasulullah? Gul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah jalanku. Jalannya siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada yang lain. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hal yang lain. Yang mana wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa gerangan yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah? Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian bukan satu, bukan dua orang, enggak cukup satu, enggak cukup dua, enggak cukup tiga, ummah, sekelompok umat yang mana mereka kompak, yad'un ilal khair, mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Tahu kan khair, kebaikan. Dan kita alhamdulillah diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan hati, diberikan guru, diberikan pembimbing, dan guru yang terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling agung adalah Al-Qur'an yang mengajarkan kita tahu apa itu kebaikan. Dan fitrah semua manusia, bahkan yang non muslim pun juga tahu bahwasanya ada hal-hal tertentu nggak baik. Akhlak baik, tetapi ada juga hal-hal yang tidak baik disadari oleh masyarakat. Akan tetapi subhanallah, ketika fitnah merasuki dan meracuni, mengkontaminasi pikiran seseorang, kadang dia dibutakan hingga nggak bisa membedakan antara berlian dan kotoran kambing. Tidak bisa membedakan antara air yang jernih dengan air kotor. Waliyadzubillah min zalik. Ketahuilah bahwasanya jalannya Nabi Muhammad ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dan yang turut andil di jalan tersebut selain Nabi Muhammad adalah orang-orang yang ikut kepada Rasulullah. Barang siapa yang mau turut andil di dalam jalan ini, ikut caranya Nabi Muhammad, bukan pakai cara sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallah, firman Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah bukan cuma sekedar di dalam metode cara beliau sholat, tetapi dalam segala hal, dalam ibadat, dalam adat, dalam pola fikir, dalam metode, dalam cara mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibn Ruslan pun juga sahib Zubat, beliau mengatakan wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbal. Boleh jadi ucapannya bagus, tapi berapa banyak ucapan yang nampaknya baik, urida bihal batil, ditujukan untuk tujuan yang batil. Pun juga walaupun ucapannya kelihatannya bagus menurut akal, perbuatannya bagus menurut akal, niatnya baik, akan tetapi kalau nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, bertentangan dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak di dalam syariat ini. Misalkan ada orang sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat sedikit, itu sholatnya pemalas. Saya sholat subuh 9 rakaat. Bacaannya sama, Fatihah juga, ruku juga, sujud juga. Niatnya bagus, semangat. Akan tetapi nggak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, la tuqbalu, tidak diterima. Begitu pula Rasulullah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholat seperti kalian melihat aku sholat. Dan juga dakwah seperti kalian melihat aku dakwah. Ceramah seperti kalian melihat aku ceramah. Berbuat pajak, amar ma'ruf seperti kalian melihat aku amar ma'ruf. Nahi mungkar seperti kalian melihat aku nahi mungkar. Berjihad seperti kalian melihat aku berjihad. Syiddah 'alal kuffar, tegas kepada kekafiran seperti kalian melihat Rasulullah. Bagaimana tegasnya Nabi Muhammad?
terukur, pas, ketegasan dan juga metode yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku cara kalian beribadat, manasik kalian, ibadat kalian, ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat melihat dari Rasulullah seperti apa, para tabiin melihat dari Rasulullah seperti apa, para ahli baitnya Nabi Muhammad melihat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bersambung sanad dan silsilah itu sampai kepada para aulia utisya, para wali songo. Wali Songo yang masuk ke bumi Indonesia ini membawa ilmunya Nabi, membawa dakwahnya Nabi, membawa dengan cara dan metodenya sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga dengan berkat mereka sukses dakwah Islam di bumi Indonesia ini, kesuksesan yang tidak ada di negeri manapun juga. Di negeri manapun juga masuknya Islam ke bumi Indonesia ini dengan damai, sehingga agama tidaklah agama dakwah yang bersanad dengan metode yang menyambung tersebut tidaklah masuk ke negeri manapun yang ada konflik, melainkan menjadi solusi menghilangkan konflik dari negeri tersebut. Namun kenapa kok tiba-tiba negeri yang nggak ada konflik dimasukkan dengan suatu dakwah yang katanya dakwah Islam, tahu-tahu berubah menjadi konflik? Pertanyaannya, apakah agamanya beda? Agamanya nggak beda, tetap Qurannya sama, hadisnya sama, begitu. Akan tetapi pemahamannya yang berbeda, sehingga menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Wali Songo di sini, beliau menghadapi tantangan yang lebih dahsyat dari tantangan kita. Kita sekarang ada 200 juta Muslim di bumi Indonesia ini, alhamdulillah. Begitu negara mendukung kegiatan yang mau kita lakukan, disupport, dibantu, disumbang lagi. Alhamdulillah. Dan demikian mudah kita negeri Indonesia ini diberikan kebebasan yang tidak dimiliki di negara manapun. Bahkan di Saudi Arabia nggak punya kebebasan seperti kita. Bahkan di Timur Tengah tidak punya kebebasan seperti kita negeri Indonesia ini. Bahkan negeri yang katanya bebas di Eropa, di Amerika, dimanapun nggak punya kebebasan seperti kebebasan di Indonesia ini. Demikian bebas, dan juga masyarakatnya luas, santun. Kemudian juga para pejabat-pejabatnya pun juga luas, santun, dan para ulamanya pun juga demikian yang kita kenal. Para ulama, para kiainya berakhlak luhur, luas, dan santun. Masya Allah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Wali Songo datang ke sini, mereka minoritas, kecil. Akan tetapi lihat di dalam metode mereka berdakwah, bahkan orang-orang non-Muslim pun tertarik kepada dakwahnya mereka. Asyik dengan dakwahnya mereka, mengambil masukan dan pendapat dan merujuk kepada mereka, padahal beda agama. Subhanallah. Bahkan banyak di antara para wali songo tersebut dan juga para pendakwah-pendakwah yang membawa agama Islam ini, itu kerajaan non-Muslim yang ada di Indonesia ini tertarik dengan akhlaknya mereka, hingga melihat bahwasanya ini yang paling pantas menikah dengan putri kami yang mereka ini. Subhanallah, tertarik sampai sedemikian rupa, hingga akhirnya berubah menjadi kerajaan yang menganut kepada agama Islam ini, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya, bahwasanya tidak ada orang yang lebih tegas daripada Wali Songo. Tidak ada orang yang paling berpegang teguh dengan ajaran Islam melebihi mereka. Tidak ada orang yang paling ahli dalam berdakwah melebihi mereka. Tidak ada orang yang paling faham makna amar ma'ruf dan nahi mungkar melebihi mereka. Namun dan juga nggak ada orang yang paling ngerti jihad dan paling mujahid sejati melebihi mereka. Tapi pertanyaannya, berapa kuil yang dihancurkan oleh Wali Songo? Berapa candi yang dihancurkan oleh Wali Songo? Ada berapa kuil, ada berapa candi, ada berapa patung yang dirusak oleh Wali Songo? Nggak ada. Borobudur masih utuh, Prambanan masih utuh, candi-candi masih utuh, kebudayaan yang ada di Indonesia tetap ada. Subhanallah. Demikian luas. Mereka mengajak manusia dengan senjata yang paling tajam, lebih tajam dari pedang. Apa senjatanya mereka? Akhlak, adab, ilmu, istiqamah, tawadhu, amanat, kejujuran, kesantunan dalam berucap, kesantunan dalam bersikap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun juga
ketika menyampaikan agama ini dengan sanad turun-temurun, dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in, tabi'in sampai ke bawah, hingga dikatakan inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman yakhudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita dari mana. Kemudian juga laula sanad laqala man syaa bima syaa, kalau bukan keberadaan sanad orang bakalan ngomong seenak perutnya. Semaunya dia bakal berucap, semaunya dia bakal bersikap. Namun mereka orang yang mengambil sanad rantai silsilah, mencontoh dalam ilmu, ngikutin ilmu yang di atasnya, para guru-gurunya, nyambung sanadnya. Kemudian juga di dalam amal, di dalam pemahaman, bukan cuma sekedar ilmu saja, bukan cuma sekedar nusus, lakin fahmun nusus, pemahaman akan nas tersebut ada sanadnya. Sebab kalau pemahaman seenaknya sendiri, man takallama fil Qur'an bi ghairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri atau tanpa didasari ilmu, maka bersiap untuk singgasananya di dalam api neraka. Dan juga bahkan sanad di dalam cara berdakwah, cara penyampaian, cara beramal, cara berbuat, cara bersikap, semuanya ada sanadnya, ada caranya, ada metodenya. Dan ini yang membuat ketika seseorang terhubung dengan sanad tersebut, Masya Allah, menjadi berkah. Dan Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, mereka adalah hum ahlus sanad, orang yang punya sanad. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu pun itu juga para ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad, dari Timur Tengah ke Indonesia untuk mengambil sanad, untuk berguru kepada para ulama yang ada di sini, termasuk Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jundan. Salah seorang daripada guru beliau adalah Kiai Syekh Khalil Bangkalan. Subhanallah, dari orang Indonesia asli di Madura sana, mengambil keilmuan kepada beliau, dan juga banyak para ulama-ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Sanad dalam ilmu, sanad di dalam metode dakwah, sanad di dalam berucap, sanad di dalam bersikap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam berdakwah, dakwahnya Nabi Muhammad, ketika ngajak orang, nggak ada cacian, tidak ada makian, nggak ada provokasi, bahkan sampai menyebut nama individu tertentu, nama kelompok dihindari oleh Rasulullah SAW di dalam nasihat umum. Nabi kalau negur orang, ma balu agwam yaf'alun kadza yatrukun kadza. Kenapa ada sekelompok orang, nggak disebut namanya atau jenis kelompoknya siapa. Kenapa ada sekelompok orang mengerjakan hal ini, meninggalkan hal itu? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang dipesankan oleh guru-guru kita dengan sanad mereka sampai ke atas, sampai kepada Nabi Muhammad SAW.